Shalom jemaat yang kekasih. Pemeliharaan Tuhan kepada setiap umatnya tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita percaya dan kita meyakini Tuhan ada di samping kita untuk terus menyertai walaupun di dalam setiap situasi dan kondisi yang kurang mendukung. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur atas kemurahan-Mu di mana Tuhan mengizinkan setiap kami belajar kebenaran. Berkati setiap hati dan pikiran supaya kehidupan kami boleh menerima dan melakukan apa yang Engkau firmankan. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kekurangan, dan dosa ini. Kiranya Tuhan memberikan anugerah sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar berasal daripada Engkau. Dan kami meyakini firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari pada saat ini semua orang membutuhkan namanya pemulihan. Kita menyadari juga di Indonesia ini sudah ribuan orang terkena dampak virus COVID-19. Bahkan di salah satu negara yang ada di Amerika Latin atau Amerika Selatan, yaitu Ekuador, di mana 5.000 orang lebih dalam satu malam menjadi korbannya. Jenazah-jenazah dibiarkan di tempat tidur, ada yang diletakkan di depan rumah, bahkan juga ada yang diletakkan di pinggir jalan. Bau mayat ini sudah menyebar kemana-mana, bahkan beberapa orang membakar mayat-mayat tersebut. Pemakaman sudah penuh, rumah duka ditutup karena karyawannya takut nanti tertular oleh virus tersebut. Rumah sakit juga sudah tidak bisa menangani atau menampung semuanya karena keterbatasan fasilitasnya. Karena juga begitu banyak orang yang terdampak. Walaupun kita tidak mengalami semuanya itu, kita membutuhkan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Beberapa orang memprediksi bahwa virus ini akan berakhir 2 bulan lagi. Ada yang mengatakan 4 bulan lagi, ada yang mengatakan 6 bulan, bahkan juga ada yang mengatakan 1 tahun. Di mana itu tentunya terus mengkhawatirkan kehidupan kita sebagai manusia. Kita rindu seperti yang dulu sebelum virus ini menyebar. Kita ingin dan rindu tentunya beribadah bersama, bersekutu kepada Tuhan. Kita rindu bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Seperti rekan kerja kita, seperti tetangga kita, dan lain sebagainya. Dan kita rindu bagi yang kuliah atau yang masih sekolah bertemu dengan teman-teman, dengan suasana di sekolah tersebut. Dan pada saat ini kita tidak bisa keluar daerah kita dengan leluasa karena pemerintah sudah memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan ini juga menghambat kehidupan kita untuk berkunjung ke kerabat yang kita kasihi. Dan pada saat ini kita akan belajar salah satu tema, yaitu pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk membuka Alkitab kita yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya
yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi dalam malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya sekira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah itu ia bangkit dari antara orang mati. Saudara dan saudari, di sini menceritakan di mana murid-murid membutuhkan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Dikatakan pada ayat yang pertama menjelaskan atau menceritakan kejadian di mana Yesus mendatangi mereka yang ketiga kali. Mereka mengalami namanya keputusasaan. Ketika tidak ada Yesus pada saat itu, ketujuh murid berkumpul dan salah satu dari mereka yaitu Simon Petrus mengatakan, "Aku akan masuk ke danau, tentunya mencari ikan." Dan yang lain mengikutinya. Mereka bekerja mencari dari malam sampai pada pagi hari, tidak mendapatkan apa-apa. Tentunya hal ini merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi murid untuk mendapatkan makanan pada saat itu. Sadar atau tidak, mereka sadari. Mereka kembali lagi kepada pekerjaan yang dulu pernah mereka lakukan. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Mereka lupa akan tugas mereka. Mereka lupa akan perintah Yesus kepada murid-murid tersebut, yaitu bukan menjadi penjala ikan, melainkan harus menjadi penjala manusia. Dan pada saat itu, di dalam setiap keputusasaannya itu, seakan-akan kehidupannya ini akan kembali semula. Di sini kita melihat, terkadang di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga seperti murid-murid itu. Ketika seakan-akan Tuhan tidak ada di samping kita karena pergumulan yang begitu berat, kita putus asa dan tidak lagi melakukan tugas yang Tuhan harapkan. Pada saat ini
tentunya di dalam hati kita memiliki kerinduan untuk datang beribadah. Memiliki kerinduan juga untuk melayani Tuhan. Mungkin kita ingin main musik. Mungkin kita juga menjadi pelayan, mengedarkan kantong, aser, bahkan menjadi pemimpin pujian. Namun apa yang terjadi pada saat ini tidak bisa melakukan semuanya itu. Terkadang dalam kehidupan kita, apa yang harus kami lakukan supaya dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita? Dan jawabannya adalah kita bisa menjadi berkat, menguatkan dan memotivasi orang-orang yang kita kenal, yaitu dengan mengirimkan WA atau juga melalui Instagram atau juga melalui alat-alat yang lain. Supaya orang yang mengalami pesimisme dalam hidupnya memiliki penguatan dan juga memiliki kekuatan. Dan kehidupan mereka bisa terus maju melewati situasi dan kondisi ini yang kita menyadari tidaklah mudah. Jadilah berkat walaupun terbatas karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan yang kedua yang Tuhan inginkan ketika kita menjadi berkat dan tidak putus asa dan memiliki optimisme, Tuhan inginkan supaya kita percaya bahwa Yesus terus menyertai kita. Pada saat itu mereka tidak sadar bahwa Yesus sudah ada di tepi Danau Galilea atau Tiberias. Dan pada saat itu juga mereka tidak peka bahwa guru yang selama 3,5 tahun lebih bersama dengan mereka mengawasi pekerjaan yang dilakukan. Dan bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 dikatakan Yesus menampakkan diri lebih dari 500 orang, termasuk murid-murid pada saat itu. Sehingga Yesus berinisiatif memanggil mereka dan mengatakan, "Hai anak-anakku, apakah engkau ada lauk pauk?" Dan mereka mengatakan tidak. Dan pada waktu itulah mereka sadar bahwa itu adalah guru mereka atau Tuhan yang mereka kasihi. Dan ketika Simon Petrus mendengarkan apa yang dikatakan oleh salah satu temannya, dia langsung memakai baju, masuk ke dalam air dan menemui Yesus. Ternyata di pinggir itu sudah ada bara api, di atasnya ada roti dan ada ikan. Mereka berkumpul di situ semuanya ketika murid-murid yang lain telah naik ke darat. Dan mereka makan. Dan juga mereka menikmati akan kehangatan bara api yang disediakan Yesus. Di situ mereka mengalami sukacita di dalam kehidupannya. Mereka mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan mereka mendapatkan makanan berkat jasmani yang juga memberikan berkat rohani yang luar biasa tanpa mereka sadari. Saya teringat salah satu cerita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 diceritakan di situ seorang nabi yang bernama Elia, di mana sebelumnya ia menantang nabi-nabi Baal untuk menunjukkan siapakah Allah yang benar-benar hidup dengan mengorbankan lembu yang sudah dipotong-potong dan tandanya kalau Tuhan itu ada akan disambar oleh api yang berasal dari langit. Dan pada saat itu nabi-nabi Baal tidak bisa membuktikannya. Dan Elia membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Bahkan Elia membuktikan di dalam kekeringan di bangsa Israel tersebut. Dengan kuasa Tuhan, maka turunlah hujan di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahab. Maka tidak sampai di situ saja, dia membunuh seluruh
nabi-nabi Baal yang sebanyak 450 orang. Ini kayak menyembelih ayam saja Bapak Ibu ya, banyak sekali. Setelah itu dia pergi. Sebelumnya dia diancam oleh Isabel, yaitu istri Ahab. Dan dia melanjutkan perjalanannya, meninggalkan bujangnya. Dia masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan. Dia duduk membaringkan tubuhnya di salah satu pohon. Dan keinginannya adalah mati. Dan ketika kita membaca di dalam pasal yang ke-19, ayat yang pertama dikatakan dia takut. Artinya takut di sini bukan takut karena ingin dibunuh Isabel, tetapi di dalam bahasa aslinya tidak ada kata takut. Yang benar-benar takut di dalam diri Elia adalah dia merasa sendirian. Dia merasa tidak mampu dan juga dia tidak memiliki harapan untuk kedepannya. Karena merasa tidak ada yang menyertai. Tetapi sadar atau tidak sadar, Tuhan tetap menyertai. Tuhan memberikan makanan melalui burung gagak di tepi sungai Kerit. Dan juga Tuhan menyertainya sampai dia hidup pada saat itu. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Di situ Tuhan memakai malaikatnya untuk memberikan makanan dan beristirahat. Artinya apa? Tuhan menyertai kehidupannya. Dan diberikan tugas lagi kepadanya untuk mencari seorang nabi yang akan menggantikannya. Dan yang kedua, mengurapi salah satu raja pada saat itu. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan orang-orang percaya. Seperti Elia yang mau mati pun karena merasa sendirian, Tuhan tetap sertai dan Tuhan tetap tolong. Apalagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihinya. Seperti apa penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu? Seperti seorang tua yang melindungi dan menjagai anaknya ketika masih kecil umur 2 tahun atau 3 tahun. Ketika ia bermain dengan temannya, ketika dia bermain dengan mainannya, anak kecil itu seakan-akan tidak menyadari kehadiran orang tuanya yang ada di sampingnya. Mungkin dia berlari-lari, mungkin dia memanjat, mungkin dia mengambil makanan dan minuman yang ada di meja dan tidak bisa mengambilnya. Ada satu pribadi yang akan mengawasinya dan akan terus melindungi dan juga akan menolongnya, yaitu orang tuanya. Demikianlah dengan kita pada saat ini. Mungkin hidup kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan di samping kita. Kita tidak melihat Tuhan itu ada secara fisik. Tetapi kata-kata Yesus kepada muridnya ketika pertemuan yang kedua kali. Kamu percaya maka kamu melihat. Tetapi berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Dan kata-kata ini disampaikan kepada Thomas. Artinya kita harus lebih berbahagia karena kita tidak melihat, tetapi Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Terus berusaha menyadari di dalam setiap apa yang kita lakukan, Tuhan ada di samping kita. Percayalah kepadanya dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan yang ketiga yang Tuhan akan nyatakan, Ia memberikan kelegaan. Yesus mengundang mereka makan. Dan tidak ada satu patah kata pun keluar dari murid-murid. Karena murid-murid sudah tahu Dia adalah gurunya yang selama ini mereka kenal. Dia sudah tahu bahwa Dia adalah orang yang mengasihi mereka. Dan Dia sudah tahu bahwa Tuhan akan memberikan penguatan dalam hidupnya. Melalui apa? Kebersamaan tersebut bersama dengan Tuhan. Pertemuan yang ketiga kali. Dan pada saat itu juga murid-murid memiliki kekuatan, memiliki semangat, dan memiliki pelayanan dan juga
memiliki pengharapan yang baru untuk menggembalakan setiap domba-domba yang telah dipercayakan kepadanya, yaitu umatnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya teringat ketika setelah makan siang, yaitu jam 12 lebih, saya kembali ke kamar dan saya mengerjakan tugas kuliah. Dan pada saat itu sorenya tidak ada kuliah lagi. Saya belajar pada saat itu dan teman saya tidak mengetok pintu. Lalu dia masuk, lalu duduk di samping saya. Setelah itu membaringkan tubuhnya. Saya melihat teman saya ini mukanya berubah. Lalu berusaha menutupinya dari saya dengan menutupi mukanya dengan guling. Ternyata dia menangis karena ada sesuatu permasalahan yang begitu besar yang dialami oleh teman saya ini. Saya tidak berkata-kata kepada teman saya ini. Dan mungkin sekitar 1,5 jam dia menangis. Dia tidak men-sharingkan pergumulannya. Saya juga tidak memberikan nasihat dan juga tidak memberikan motivasi. Kenapa saya dan dia tidak berkata-kata? Karena kami saling mengenal satu dengan yang lain. Dan teman saya tidak membutuhkan nasihat atau membutuhkan motivasi. Yang dia butuhkan adalah saya mendampinginya di dalam pergumulannya tersebut. 10 menit kemudian saya ambilkan air putih dan dia minum. Dan dia menangis lagi. Setelah selesai saya membuat kopi. Dan biasanya pada waktu di kampus itu saya membuat kopi 1 cangkir untuk 2 atau 3 orang. Saya berharap kopi saya itu disisakan oleh teman saya. Ternyata enggak diminum semua karena sudah sedikit dingin. Saya tetap diam aja. Dan setelah itu teman saya ini keluar dari kamar dan sebelumnya dia mengatakan, "El, terima kasih." Kata-kata "El, terima kasih" ini menunjukkan apa? Ia mengalami kelegaan bahwa ada orang yang ada di sampingnya yang mendampinginya. Demikian dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Terkadang ketika ada orang yang memiliki pergumulan yang berat, mungkin ada orang yang memiliki masalah, kita tidak harus memberikan nasihat, tidak harus memberikan kata-kata motivasi, tidak harus memberikan petunjuk-petunjuk, tetapi terkadang kita ada di sampingnya saja untuk memberikan kekuatan. Terkadang mereka sudah tahu jawaban yang harus mereka lakukan, tetapi terkadang permasalahan itu tidak mudah. Demikianlah dengan kita pada saat ini. Kita menyadari di dalam setiap sisi dan lini kehidupan kita mengalami banyak pergumulan. Terkadang kita sudah jenuh, kita capek, terkadang kita sudah lelah untuk berdoa kepada Tuhan. Dan mungkin ada 1 kata, 2 kata yang kita bisa ucapkan kepada Tuhan. Walaupun kata-kata itu sederhana atau kita tidak berkata apapun, Tuhan yang berada dalam kerajaan surga yang melihat kita dan mendampingi kita sudah tahu apa yang kita gumulkan. Dan kita menyadari ketika kita bersandar kepadanya, menganggap dia adalah Tuhan yang mendampingi kita, ia akan memberikan kelegaan. Kita tidak harus memakai ucapan kata-kata yang banyak. Kita bersandar kepadanya itu sudah cukup. Maka ia akan memberikan kelegaan. Dan yang kedua, ia akan memberikan pemulihan demi pemulihan yang terjadi. Dan pada akhirnya kita bisa melewati pergumulan ini yang sama-sama kita gumulkan, yaitu wabah COVID-19. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan, bersandarlah, minta tolonglah kepadanya. Maka ia akan terus memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Walaupun situasi dan kondisi yang akan datang kita tidak mengetahui. Tetapi rencana Tuhan dalam hidup kita pasti baik dan pasti sempurna menurut Tuhan. Percayalah kepadanya dan terimalah pemulihan
yang berasal daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari pada saat ini kehidupan kami penuh pergumulan dan penuh badai hidup. Kiranya Tuhan sendiri memberikan kekuatan bagi kami. Penyertaan-Mu terus mengiringi langkah hidup kami. Dan Tuhan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Kami percaya dan sekali lagi kami mengerti. Kuasa-Mu tidak terbatas. Dan kami percaya pekerjaan-Mu dan rencana-Mu melampaui segala apa yang kami pikirkan. Dan itu baik dalam hidup kami. Ajarkan kami pada saat ini mendapatkan suatu pemulihan yang berasal daripada Engkau dengan terus menyerahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.